Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa ulaika humul muflihun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah ya, saat kita hujan masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir dalam cara atau agenda tahsin. Yang mudah-mudahan niat langkah untuk thalabul ilmi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, ya, sehat lahir, sehat batin, sehingga untuk hadir mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang begitu besar, yaitu ajrun kabira. Selawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan risalah ajarnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini ya, di agenda yang hari ini ya, mengevaluasi kembali ya, tadinya saya gak sempat, apakah ya, karena tiap-tiap apakah terus mengevaluasi kehadiran ataupun lanjut gitu kan. Kalau saya berpikir ada yang perlu disampaikan di surat atau di ayat yang Al-Fatihah yang kemarin ya, di ayat-ayat yang terakhir ya, di ayat yang terutama di ke-6 yang ke-7 ya, itu terutama yang tidak hadir. Tapi ya, kita sama evaluasi dulu, dituntaskan dulu di sini dulu ya, itu kan yang mungkin yang tidak hadir atau yang tidak hadir kembali ya, tanggung sudah agendanya ya, pemantapan di ayat yang ke-6 dan ke-7 ya, itu. Karena kalau kita mengevaluasi kehadiran ini harus coba dites secara talaki ini ya, yang akhirnya ya tetap ya kita harus jalan dan tidak melihat ke belakang, harus ke depan. Karena ini sudah merupakan satu agenda ya, yang ayat yang ke-6 dan ke-7, karena di sini adalah penguatan secara makhraj dan sifat yang betul-betul ya harus difasihkan. Ya, dan ya untuk murojaah langsung saja ya, jadi tidak ada murojaah, langsung saja di fokus ke ayat yang ke-6 dan ke-7.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali review kembali ke ayat yang ke-6 di kalimat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi yang perlu dimantapkan di ayat yang ke-6 ini ya adalah ya pengucapan ya secara tempat dan sifatnya ya agar ya surat yang sering dan merupakan surat yang wajib ya di Al-Fatihah ya ini menjadikan acuan untuk kita penyempurnaan dalam pelaksanaan sholat itu kan. Makanya ada lam yaqra'u bi fatihatil kitab, tidak sahnya seorang dalam melaksanakan sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah dan tidak sesuai dengan makhraj dan sifatnya, maka ini akan menjadikan suatu pertanyaan ya. Itu. Kalau pertanyaan apakah sah sholatnya, itu kan apakah diterima dan tidaknya tergantung dalam pelaksanaan bacaan adalah kualitas bacaan kita itu kan. Jadi belum tentu apa yang kita laksanakan akan menjadikan suatu nilai ibadah. Nah, ini kan juga karena di dalam ilmu tajwid pun kan jelaskan di dalam kaidahnya adalah malam yujawil qur'ana athim itu kan. Itu yang menjadikan satu acuan. Man barang siapa yang tidak mentajwidkan, yang membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid baik secara makhraj dan sifatnya, maka menjadikan athim, jadi berdosa. Nah, ini yang perlu kita antisipasi dosanya gitu kan. Gitu kan. Wah, kalau begitu harus benar gitu kan, karena ngaji dosa, yang lebih baik gak ngaji, apalagi gitu kan. Dosanya orang, nah, kalau kita mendengarkan tetap kan pahala. Kita baca dosa, tapi kita mendengarkan dapat pahala. Sebanyak yang kita mendengarkan ya dosanya berapa gitu kan, tapi nilai pahalanya gitu kan. Apalagi Al-Quran satu huruf kan, ingat mendapatkan 10 pahala. Ini yang perlu gitu kan. Apalagi yang bacanya berkualitas, wah ini agar lebih baik ma'ajrong kabiro. Itu yang perlu menjadikan satu penguatan kepada kita, lebih ingin mendapatkan pahala dengan bacaan yang lebih baik. Nah, jadi kehati-hatian dalam pengucapan setiap hurufnya dan mengandung arti yang berbeda. Makanya di ya itu jangan sampai kepada di nas. Jadi pertama alif gitu kan. Alif bagaimana alif secara makhraj gitu kan, secara sifat gitu kan. Alif masuk al-jauf ya, juga di al-halku aksol halki al-jauf itu kan, hanya rongga mulut. Maka rongga mulut dalam arti kita harus dipungsikan gitu kan, dipungsikan A-nya dan I-nya dan U-nya gitu kan, karena ya huruf al-jauf huruf mata di A, I dan U-nya. Dikuatkan di dalam alif itu adalah aksol halki, maka di bawah ya, maka itulah alif secara makhraj. Al-halku ada di bawah A tuh, dengan a'udhu setiap. Nah, makanya harus betul-betul fasih dan tartil. Juga secara sifat kan alif ini mengandung 5 sifat, itu kan mengandung 5 sifat ya gitu. Jadi
sifat ini ya sifat alif mengandung sifat al-jahr, ya, jelas, harus jelas mengandung sifat asyidah, kuat, a, ya, mengandung juga sifat al-infitah, ya, itu. Jadi terbuka, ya, si bibir kita harus terbuka, gitu. Jangan diam, a, ya, sifat al-istifal dan menurun ke bawah karena ada posisi di posisi bawah kan, a, dan al-ismat tertahan. Ini makanya i, ya. Masuk ke h juga sama kan, jadi harus betul-betul tenang dan tartil agar makhraj dan sifatnya itu mengena, itu ihdinas, nah masuk ke h, ya, bahwa h tadi alif sama h itu kan satu makhraj yang ada di aqsal halki, ya, itu secara masuk ke al halku di h, ada di bawah sama dengan alif satu makhraj. Kalau dal kan huruf torful lisan di al lisan, da ujung, ya, ujung lidah. Di nas, ya, gitu. Nas masuk ke sod, ya, langsung jangan melihat bahwa situ ada alif, ya, alif sebagai alif hukum al, langsung di nas, ya, masuk kepada so, ya, so di sini jelas, ya, sifat so, sifat sofir, ya, sifat yang miring, ya. Nah, maka so, za itu kan satu mahrod, ya. Ihdinas, ya, sifat so, dan di sini juga memiliki sifat al-isti'la, terangkat lidahnya ke atas. So, dan mati kan bukan sifat yang mencucu, tapi ya di sini harus betul-betul menguasai. Jangan yang penting mampu jawaban ihdinas sirata, bukan si aja. Ini yang perlu kita kuatkan secara sifat, bukan si tapi si. Ihdinas sirata, bukan ihdinas sirata. Ihdinas sirata itu kan belum masuk. Jadi yang dibacanya kalau si, ya sin. Artinya dari situ sudah merubah makna secara pengucapan dan sifat. Ya, sifatnya harus betul-betul sesuai, baru masuk, ya. Itu. Dan kita menjaga kekhawatiran dari makna yang dibaca kalau ini si, jadi bukan si, ihdinasi, ya. Sifat so, sifat istilah, juga sifat al-itbaq, ya, lengket. Siro, ro juga mengandung sifat at-tafhim, dia tebal. Ro, sirotol, ihdinas sirotol mustaqim, ya, ta mustaqim, sifat sa tadi, ya, sama dengan so, langsung ta, ada alhamzahnya, ada syiddahnya, taqim, hati-hati dan terangkat, ya, koknya ujung pangkalnya. Mustaqim, jangan turun ke bawah tapi terangkat ke atas. Jangan sampai ada desisnya nih, ya. Ihdinas siratal mustaqim, terus taqim, ya. Dari to. Nah, dari so, si, ro, pol. Nah, to juga harus diingatkan, juga sifatnya sama. Memiliki sifat al-isti'la, ya, al-itbaq. Nah, situ kan. Jadi ya harus pol, siratal, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ditempatkan si lidah itu sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Biar, ya, ada sifat al-istilahnya, sifat al-itbaqnya, gitu. Tidak muncul sifat al-hamznya, ya, karena jangan sampai terkontaminasi dengan sifat ta, ya, beda ta, ya, itu. Sementara sifat ta dan ta itu satu makhraj,
Tuh, ta, dal, po. Satu mahraj gitu. Serumpun di dalam di dalam mahrajnya. Tapi beda sisi sifatnya, ini yang perlu dipahami. Dan jangan sampai ta sama po ya sama, ya cuma beda ya. Gitu. Satu mahraj tapi beda sifatnya. Siratal ihdinas siratal mustaqim. Jadi qaf, qa ya, aqa, iq, qa, qi, qa, qi, ku, jangan qa, ki ya. Jadi sampai ada turun ya, pangkal ini turun. Harus ada hamas ya. Ketemu jadi agak menukik gitu. Ya. Jadi kalau Mustaqim. kita nggak hati-hati, pokoknya bisa jadi ada Amas juga. Ya, mustaqim. Nah ini ya. Jadi betul-betul pengucapan mahraj ini ya gitu. Jangan dibuat sulit ya. Gitu. Kalau memang buat sulit ya sulit. Nah, tapi Allah pun akan mempermudah. Sulit bagi yang tidak ada kemauan untuk memperbaiki. Itu kan. Tidak ada yang sulit, dan itu pun juga sulit. Kita berlatih juga sulit. Tapi kalau sering-sering berlatih, mudah gitu kan. Nggak ada rasa capek gitu. Push up 10 kali, berat. Tapi kalau terus di push up kan 10 kali, 20 kali, 30 kali nggak berat, ringan gitu kan. Ta dengan ki bisa aja memberikan tingkat kesulitan. Tapi kalau sudah dibiasakan, refleks dan lidah tetap aja nggak ada istilah sulit gitu kan. Cuman gesekannya ya mungkin. Nah, bagi yang belum biasa, memang tingkat kesulitan ya sebut bisa. Tapi kalau dibiasakan untuk pertemuan taqi, ya karena lidahnya itu udah refleks, sering dilatih itu ya. Dengan sering latih, insya Allah tidak ada kesulitan gitu kan. Akan lebih enak didengarnya dan fasih itu kan. Itu kenapa? Karena ya tidak dilatih untuk mengarah kepada sifat itu kan. Seperti ta, kita kan pengucapan ta dari dulu ta titu, nah kan. Sementara sekarang harus didorong ke pengucapan hamas, ta titu ya itu kan. Saya pribadi pun juga kalau pembacaannya tidak konsen, pasti tak, kadang-kadang hamas, kadang-kadang enggak juga. Itu kadang-kadang itu. Apakah wajib dan tidak? Masalah wajib dan tidaknya ya itu kan kita kembali ke masalah pengucapan gitu kan. Ada kesalahan gitu kan. Ada kesalahan ringan dan ada kesalahan berat. Nah, ini yang kesalahan ringan tetap aja dan juga salah gitu. Ya, di ayat yang ke-6 ya. Itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Oke, sama-sama diulangi yang ayat ke-6. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi untuk penguatan silakan kita diulang-ulang ya pada saat kita ya, karena lidah itu harus sering diulang-ulang. Nggak cukup dengan harus begini ya, tetap aja lidah saya susah ya, karena nggak dilatih, nggak dipaksai. Ayat yang terakhir ke-7 yaitu sama ya dengan ihdinasi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, diulang dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, di sini juga ada sifat-sifat yang perlu kita kuatkan ya, sifat si-nya ya, jadi bukan si. Nah, itu sama dengan ayat ke-6 sira ya, pol ya, ada sama ya dengan ayat ke-6 ihdinas siratal, nah, masuk si ya, ra
panjang dan ro tapim pol. Nah, itu harus sifat al-istilahnya terangkat lidah ke atas, dan sama dengan al-itbaq memiliki sifat yang lengket pol. Yang lengket di atas dihimpit pol po ti pu. Ya, sama dengan kalau po di kasro jangan sampai ti, ya ti. Jadi kemelesetan antara so sama sin atau sama sa kalau di kasro, ya. Kalau di domah, ya. Kalau di fathah ya pasti berubah karena antara sa sama a sama o lah gitu kan. Dan to juga sama. Kalau to di kasroh ya jangan sampai melenceng berubah dengan ta gitu kan. Kalau so sama sin kena sa, kalau po sama ta. Jangan ti po ti pu, ya, pu tu beda. Makanya akan bisa membedakan jelas antara po kalau menggunakan hamas dan tidak pada saat di domah dan di kasroh. Ya ta po jelas beda, tapi ta di domah tu, to di domah tu, bagaimana cara membedakannya? Itu maka pu tu. Nah, oh jelas beda nih. Po ta beda kan jelas. Tapi kalau ta tu po tu, apa bedanya? Ya, to di kasroh ti, ta di kasroh ti, sama ti apa bedanya? Maka dengan kita menggunakan sifat maka agak lengket. Ta kasroh ti, jelas kan? Oh beda dengan ti. Nah, beda itu kan. Jelas di situ beda antara ta di kasroh dengan po, ti. Nah, jelas. Dengan sifat pasti akan nampak bedanya. Ya, itu. Pada saat domah dan kasroh gitu kan. Karena kalau di fathah antara a dengan o jelas beda. Tapi kalau seandainya to juga di kasroh di domah dengan ada hamas maka to. Nah, ini juga harus betul-betul dikaji kembali. Ya, itu kan sifatnya dengan lidah. Nah, kadang lidah kan ya tidak salah, mungkin tidak ada tujuannya bagus, ingin baik tapi meleset gitu kan. Siratal ladzi kan bukan lazi, ladzi ya za sa ya za kan digigit lidahnya. Siratal ladzina, awas ya, naan, nah gejelikan na ya huruf na huruf ujungan di alisan ya, lam nun ro. Nah, itu huruf adnal ya, lisan. Itu bedakan dengan alif. Beda. Jadi ke al-halku a, ladzina a, ladzina a. Nah, ini tidak ada pergeseran perubahan antara nun yang lisan dengan alif yang al-halku. Suratal ladzina an'amta alaihim, tata kan jelas ada hamasnya supaya membeda. Suratal ladzina an'amta alaihim, alai bukan alai. Nah, itu alai ya, i ya, kembali ke al-jaufnya. Dan alaihim, nah itu ada ya, dia tidak merubah sifat, makanya perubahan alaihim ke bawah, maka ke bawah a, i, ha, hu, hi, bukan ha, hi, bukan ha, hi, ha, hi. Nah, jadi jawabnya ada, tempatkan dia sebagai al-halqu di aksal halqi, maka tempatkan juga al-jawabnya, i-nya, i, hi, i. Nah, acuannya kan di a. Maka kalau i ya semuanya i, bi, ti, fi, ji, hi, di, ri sampaikan ke i. Jangan jadi hi. Nah, sifatnya enggak ada hidungnya. Enggak ada sifat-sifat al-khaisum.
Itu pun harus dilatih dengan sering, maka akan terpisahlah, kan setiap huruf akan ada klasifikasi yang jelas kalau sering dibaca dengan sifat dan makhrajnya yang tepat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, diulangi 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi rubah, saya juga dengar kan alaihim. Ya, di ayat yang selanjutnya ya, ghairil maghdubi, ya, gha sama ghin, ya, mirip. Nah, itu kan al halqu adnal halqi, jangan sampai berubah seperti kha. Ghairil maghdubi, bukan mag. Nah, ini juga sido akan sama dengan dal gitu kan. Jadi ada kesamaan-kesamaan secara pengucapan. Kalau makhrajnya tidak dipisahkan ya da du, apa bedanya? Da du di, bo di du. Nah, maka akan kelihatan dal dengan bo. Ya. Bo. Ya. Oh, bo itu kan hafatul lisan. Jadi istitolah, nah, sifatnya kan, jadi memanjang lidah, sisi dua lidah, boleh salah satu, ya, boleh salah satu, bo, ya, mau ke kanan mau ke kiri, yang penting salah satu atau dua-duanya, gitu kan. Tapi kalau dikuatkan dengan hafat dengan istitolah, harus memanjang dua-duanya, jadi ya lebih baik dua-duanya enak. Bo ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum masuk ke lam dikasih harokat 6, ya. Dallin. Setiap akhir kalimat ya minimal harus 4, ya, minimalnya. Yang membedakan antara mad klasifikasi mad asli dengan mad far'i. Mad asli yang dibagi 5 2 dan mad far'i ya itu bagi 10, ya, kelompok harus di atas 2, itu untuk membedakan harokatnya. Ya, oke, sekira untuk di Al-Fatihah ya kita tutupkan, ya. Untuk selanjutnya untuk di pekan depan, ya, tadinya karena ternyata ya tinggal kedepannya apakah kita materi yang lain, apakah ke surat An-Nas terus kita talaki, ya, kita di istiharohan dulu biar mendapatkan kebaikan gitu kan, untuk kebaikan semua kita ingin ya sama-sama mendapatkan kebaikan, ya, jamaah yang biasanya rutin, ya, terus selang-selang itu juga sama-sama kita evaluasi, ya, untuk wal takum minkum khairul ummah gitu kan. Ada sebagian kita untuk mengajak, ya, kepada kebaikan, ya. Itu apalagi sekarang banyak diuji dengan gempa, ya, harus lebih dekat kepada Al-Qur'an, ya. Itu lempengan Lembang sudah menunggu. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu dekat Al-Qur'an, Allah menahan, ya, harapan kita. Ya, sama-sama kita istighfar. Alhamdulillah kepada majelis. Astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.